minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kesimpulan bahwa imam sekali lagi akan ada di setiap zaman, dan sudah kita buktikan dengan berbagai macam dalil bahwa imam akan ada sampai hari kiamat dan akan ada di setiap zaman. Yang kedua, pembahasan kita yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah bahwa ternyata sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Allah hanya menyiapkan 12 orang saja sebagai imam di setiap zaman hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Kita katakan demikian. Itu artinya bahwa ketika kita tanya siapa imam zaman kita saat ini, maka tentunya pasti imam zaman kita saat ini adalah salah satu dari 12 imam tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita sebutkan nama-namanya pada pertemuan yang lalu. Kalau kita melihat dalam sejarah bahwa ternyata dari nama-nama imam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ternyata 11 imam yang ada itu dalam sejarah tercatat bahwa mereka semua sudah wafat, sudah gugur syahid, dan bahkan Rasulullah menyebutkan ma minna illa maqtul au masmum. Tidak ada dari kami yang terbunuh kecuali yang mati kecuali dibunuh atau diracun, yang artinya bahwa 11 imam itu matinya imma diracun atau dibunuh, dan itu sudah kita bisa membaca dalam kitab-kitab sejarah bahwa mereka semua itu matinya terbunuh atau diracun, yang intinya bahwa 11 imam itu semuanya telah wafat. Berarti tinggal sisa satu imam saja, yang mana itu adalah imam ke-12 dari silsilah a'immah Ahlul Bait yang masih tersisa dari 12 tersebut. Dan itu tidak lain adalah putra dari imam ke-11 kita, yaitu Al-Imam Hasan Al-Askari yang bernama Muhammad Al-Mahdi, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dan inilah maka kemudian lahirlah sebuah konsep yang kita yakini, yang biasa kita kenal dengan konsep Mahdawiyah, atau keyakinan kita kepada keimamahan Al-Imamil Mahdi. Kemudian ketika kita berbicara tentang konsep Mahdawiyah, keyakinan kepada keimamahan Al-Imamil Mahdi, sebenarnya keyakinan tentang Imam Mahdi tidak hanya diyakini oleh madhab Syiah saja, bahkan mungkin tidak hanya diyakini oleh umat Islam saja. Kita melihat agama-agama yang lain pun juga meyakini konsep Al-Imamil Mahdi, konsep Mahdawiyah. Kalau kita membuka atau mempelajari kitab-kitab Yahudi, kita mempelajari kitab-kitab kaum Nasrani, mereka ternyata dalam kitab-kitab mereka pun juga memiliki keyakinan bahwa kelak di hari kiamat atau sebelum hari kiamat atau akhir zaman akan ada seseorang muncul sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan memenuhi kehidupan ini, yang akan memenuhi alam semesta ini dengan keadilan, di mana sebelumnya dipenuhi dengan kedoliman, di mana pada saat itu manusia sudah muak dengan kedoliman yang ada dan membutuhkan keadilan dan membutuhkan pemimpin yang adil, sehingga manusia semuanya berteriak mengharapkan ada sosok pemimpin yang akan menyelamatkan dia dari kedoliman yang ada. Sehingga disitulah kemudian muncul yang namanya Al-Imamil Mahdi di akhir zaman. Sekali lagi bahwa keyakinan tentang Imam Mahdi ini tidak hanya diyakini oleh Islam saja, bahkan oleh agama-agama yang lain.
Kita melihat satu contoh, misalkan kalau dalam peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kita katakan seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang taat kepada Allah, seorang pemimpin yang hak. Tapi hanya saja Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberikan wilayah atau diberikan kekuasaan hanya sebatas di negara Mesir saja. Kita bisa bayangkan dan kita bisa melihat dalam kitab Al-Quran menyebutkan bahwa ternyata Mesir ketika dipimpin oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Mesir menjadi kota yang makmur, damai, sentosa. Keadilan ditegakkan, tidak ada kedoliman pada saat itu. Hanya saja yang bisa dikuasai oleh Yusuf pada saat itu hanya daerah Mesir saja. Artinya bahwa yang namanya keadilan yang merupakan fitrah dari manusia menginginkan keadilan itu belum terpenuhi atau belum terrealisasi ke seluruh bumi ini. Nah, kita meyakini, sekali lagi bukan hanya kita, tapi seluruh agama meyakini bahwa kelak akan muncul seseorang yang mungkin oleh agama yang lain disebut dengan Ratu Adil, yang kemudian dia akan menegakkan keadilan di seluruh dunia, di seluruh bumi ini. Dia akan memimpin seluruh bumi ini dan menegakkan keadilan seluruh bumi ini. Berbeda dengan kita katakan Nabi Yusuf yang hanya, kita bayangkan Nabi Yusuf yang hanya Mesir saja, dan masyarakat atau penduduk Mesir itu sangat senang dengan kepemimpinan Nabi Allah Yusuf. Bagaimana dengan Al-Imamil Mahdi kelak? Ketika Imam Mahdi memimpin, semuanya akan dipenuhi dengan keadilan. Sekali lagi saya katakan bahwa keyakinan seperti ini bukan hanya diyakini oleh umat Islam saja, tapi seluruh agama. Nah, kaum muslimin, kita bahas tentang Islam sekarang. Agama Islam ataupun sekali lagi kaum muslimin seluruhnya meyakini akan konsep Imam Mahdi ini, baik itu dari kalangan Syiah ataupun dari kalangan Ahlus Sunnah. Semuanya meyakini tentang Al-Imamil Mahdi. Hanya saja yang jadi perbedaan di antara keduanya adalah apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum. Ini yang jadi perbedaan. Satu kelompok meyakini bahwa Imam Mahdi sudah lahir, dan kelompok yang lain meyakini bahwa Imam Mahdi belum lahir. Nah, pertanyaan saya mungkin untuk orang yang meyakini bahwa Imam Mahdi belum ada. Pertanyaan saya untuk orang yang meyakini bahwa Imam Mahdi belum lahir. Pertanyaannya adalah, siapa imam zaman kita saat ini? Bukankah dalam pembahasan sebelumnya kita meyakini bahwa imam itu imam yang sesuai dengan kriteria tentunya. Sesuai imam yang maksum ya, kita katakan imam yang maksum yang dipilih oleh Allah, yang mana itu harus ada di setiap zaman hingga zaman kita saat ini. Pertanyaannya, siapakah imam zaman kita saat ini? Dan itu wajib kita tahu, wajib kita harus mengetahuinya. Kalau nggak tahu, sekali lagi, bahwa ketika kita tidak tahu, maka kita layak akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Pertanyaannya, siapa imam zaman kita saat ini kalau bukan Al-Imamil Mahdi? Itu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil bahwa Imam Mahdi sudah lahir. Apa buktinya kalau Imam Mahdi sudah lahir? Pertama, buktinya adalah ya sesuai dengan pembahasan kita kemarin tentang bagaimana kita menjelaskan tentang bahwa imam itu harus ada di setiap zaman. Pertama, kedua, kemudian kita padukan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa imam hanya 12 imam, dan kemudian sekali lagi 11 imamnya sudah wafat, tinggal sisa satu yang terakhir yaitu imam ke-12. Maka dari situ kita meyakini bahwa imam yang ke-12 sudah lahir. Karena kalau belum lahir, maka bumi ini akan kosong dari yang namanya hujjah. Bumi ini akan kosong dari yang namanya imam yang maksum, dan ini mustahil. Tidak mungkin yang namanya bumi ini kosong dari seorang pemimpin. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, bukti yang lain bahwa Imam Mahdi sudah lahir adalah kita bisa melihat dari bukti sejarah tentunya.
Bagaimana sejarahnya Imam Hasan Al-Askari. Nanti mungkin kita akan bahas ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang berkenaan tentang bagaimana sejarah kelahiran Al-Imamil Mahdi. Kita akan khususkan nanti dalam episode-episode selanjutnya. Yang pada saat ini yang ingin kita bahas adalah berkenaan tentang dalil yang ketiga, yaitu hadis Ats-Tsaqalain. Yang mana hadis Tsaqalain adalah hadis yang mana Rasulullah SAW mewasiatkan 2 pusaka, menitipkan atau menyerahkan 2 pusaka kepada umat manusia, yaitu Kitabullah Al-Quran dan juga Itrati Ahlul Baiti, Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Dan hadis ini sudah sampai pada derajat hadis mutawatir yang mana diriwayatkan oleh kedua madhab besar ini. Saya akan bawakan hadis tersebut, yang tentunya saya akan bawakan dari kitab hadis dari Ahlus Sunnah. Ya, ada riwayat banyak yang meriwayatkan, salah satunya adalah kita bisa membuka dalam kitab Sahih Muslim. Ada salah satu dari hadisnya menyebutkan qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yauman fina khatiban bima in yud'a khumman baina Makkah wa Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri pada suatu hari di hadapan kami untuk melakukan khutbah, di mana khutbah tersebut dilaksanakan di sebuah daerah antara Mekah dan Madinah yang kita sebut dengan Khum. Fahaminallahu wa athna alaih. Kemudian Rasulullah hamid. Rasulullah memuji Allah wa athna alaih. Wa adza thumma dzakara wa qala. Kemudian dia berkata, amma ba'd alla ayyuhan nas, wahai manusia. Innama ana ubashir. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi berita. Yushiku ayyatiyani rasul rabbi faujib. Sebentar lagi akan datang kepadaku utusan Tuhanku, dan aku akan menjawab utusan itu, aku akan menjawabnya. Yaitu apa? Yang dimaksudkan adalah malaikat Israel. Faujib, maka aku akan menjawab panggilannya. Wa inni tarikun fikumus tsaqalain, dan aku akan tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah, fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudu bi kitabillahi wastamsiku bih, maka ambillah apa yang ada dalam kitab Allah, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi, thumma qala wa ahlu baiti, dan kemudian yang kedua adalah ahlu baitku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali, aku peringatkan kalian tentang siapa ahlul baitku, sampai 3 kali menyebutkan demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah pun juga bersabda, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu, kitabullahi wa itrati ahla baiti. Sama, ya, wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian yang mana ketika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa itrati ahla baiti. Kita bisa buka juga dalam kitab Sunan Abi Dawud, yang menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'dham minal akhar, kitabullahi hablun mamdudun minas sama ilal ard wa itrati ahla baiti walan yaftariqa hatta yarida alayyal haud fangduru kaifa tukhlifuni fihima. Intinya bahwa apa yang disampaikan dalam hadis tersebut juga sama, bahwa kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada
dua pusaka Nabi yang Nabi tinggalkan sebelum dia wafat. Ini adalah wasiat Rasulullah untuk kita selalu dan senantiasa berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan ahlul baitnya atau keluarganya. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain juga menyebutkan hal yang sama, yang tentunya nggak perlu kita sampaikan di sini, terlalu panjang. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Bahwa yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada dua pusaka Nabi yang Nabi tinggalkan, yaitu siapa? Yaitu Al-Quran dan ahlul bait. Di mana kita katakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkan, menyamakan antara Al-Quran dengan ahlul bait, artinya bahwa kedudukan Al-Quran dengan ahlul bait itu sama. Dalam artian bahwa yang namanya, kita katakan yang namanya Al-Quran memiliki sifat-sifat tertentu, maka sifat-sifat itu juga dimiliki oleh ahlul bait. Kalau bahasa kita adalah bahwa ketika Al-Quran itu adalah, kita katakan sebuah kitab yang kita katakan benda mati dalam tanda kutip, maka ahlul bait itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi ada Al-Quran as-samit, ada Al-Quran an-natik, Al-Quran yang berjalan dan Al-Quran yang diam, kita katakan demikian. Sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Quran dimiliki juga oleh ahlul bait. Kalau kita ingin melihat wujud Al-Quran secara nyata dalam kehidupan nyata, maka lihatlah bagaimana Al-Quran, lihatlah bagaimana ahlul bait, di mana ahlul bait segala aspek dalam kehidupannya dia mencerminkan pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Sekali lagi, sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Quran dimiliki juga oleh ahlul bait. Contoh misalkan bahwa Al-Quran itu tentunya terjaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menjaga, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Artinya bahwa Al-Quran itu terjaga. Yang mana ketika terjaga berarti tidak akan ada kesalahan sama sekali. Yakinlah bahwa Al-Quran yang ada saat ini itu tidak bertambah dan tidak berkurang, sama persis dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Artinya bahwa ketika Al-Quran itu terjaga, maka yang namanya ahlul bait pun juga terjaga. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahlul bait, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwa mereka ahlul bait itu akan disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, yang artinya bahwa terjaga. Ahlul bait itu maksum, ahlul bait itu terjaga, dia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh Al-Quran yang lain adalah tentunya abadi. Akan ada sampai hari kiamat. Nggak mungkin ada di suatu masa di mana Al-Quran sudah tidak ada, enggak, mustahil. Al-Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Maka ketika Al-Quran itu ada sampai hari kiamat, maka yang namanya ahlul bait pun juga harus ada sampai hari kiamat. Karena sekali lagi Al-Quran disandingkan atau disejajarkan dengan Al-Quran. Ahlul bait disejajarkan dengan Al-Quran, berarti konsekuensinya akan selalu tetap bersama sampai hari kiamat. Sifat-sifat yang, sekali lagi, sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Quran harus dimiliki juga oleh ahlul bait. Terjaga, maksum. Al-Quran itu maksum, terjaga, nggak mungkin ada salah. Maka ahlul bait pun juga nggak mungkin ada salah. Ketika Al-Quran abadi ada sampai hari kiamat, maka ahlul bait pun juga ada sampai hari kiamat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menjalankan wasiat Rasul tadi, bahwa Rasulullah mengatakan inni tarikun fikum mustaqalain. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Maka bagaimana mungkin kita akan menjaga dua pusaka? Bagaimana mungkin kita akan mengikuti wa in tamassaktum? Bagaimana mungkin kita akan berpegangan teguh kepada keduanya kalau salah satunya sudah tidak ada? Maka dari sini kita bisa pahami bahwa yang namanya ahlul bait akan ada sampai
hari kiamat. Ahlul bait yang mana? Kita katakan banyak kemudian versinya. Artinya ada banyak yang kemudian mendefinisikan atau salah dalam mengartikan apa arti daripada ahlul bait. Siapa mereka itu? Itu yang mungkin kemudian banyak dari kita yang salah dalam memahami siapa yang dimaksud dengan ahlul bait. Ahlul bait kalau misalkan kita melihat dari sisi bahasa, ya memang dari sisi bahasa adalah ahal. Ahal itu artinya seseorang yang memiliki interaksi atau yang memiliki hubungan dengan orang yang lain. Ketika disandingkan dengan bait, ahlul bait berarti seseorang penghuni rumah atau seseorang yang memiliki hubungan dengan rumah tersebut. Jadi kalau misalkan di situ maksudnya ahlu bait Rasulillah, artinya bahwa dia kalau secara bahasa ya berarti orang yang serumah dengan Rasulullah. Kalau dari sisi bahasa berarti di situ masuk istri-istrinya, termasuk di situ ahlul bait. Paman-pamannya mungkin termasuk ahlul bait dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari sisi istilah, apakah ada istilah khusus di situ? Jadi kalau misalkan kita melihat dari sisi istilah, ada 3 di situ paling tidak. Ada istilah yang umum, ada istilah yang khusus, ada istilah yang akhos. Istilah yang umum adalah sesuai dengan, kita katakan sesuai dengan istilah sesuai dengan definisi secara bahasa. Yang memiliki hubungan itu secara umum dia. Bukan hanya hubungan dalam kekeluargaan, tapi hubungan dalam persahabatan dan lain sebagainya. Makanya sering kita mungkin mendengar sebuah riwayat yang menyebutkan Salman minna ahlul bait. Salman itu adalah bagian dari kami ahlul bait. Yang maksudnya itu adalah ahlul bait secara umum. Ada yang tidak, ada yang maknanya adalah makna khusus. Makna khusus itu siapa? Makna khusus itu adalah ya tentunya keluarga Nabi yang kemudian bahwa ahlul bait ini kemudian ada perintah khusus atau kita katakan ada hukum khusus di mana misalkan dia tidak boleh menerima sedekah misalkan. Bahwa ahlul bait yang namanya keluarga Nabi ini tidak boleh, haram bagi mereka untuk menerima sedekah dari orang lain. Itu kita katakan makna khusus. Ada yang makna akhos. Makna akhos ini yang kita maksudkan bahwa makna akhos di sini makna yang lebih khusus. Siapa mereka? Istilah ahlul bait tentunya tidak sembarangan. Ada makna yang diinginkan adalah makna yang lebih khusus ini. Yaitu apa? Yaitu yang namanya ahlul bait adalah mereka orang-orang yang maksum, mereka orang-orang yang disucikan, mereka orang-orang yang sesuai dengan riwayat dengan ayat tathir yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 di mana Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ada ahlul bait yang memang suci, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Inilah yang kita katakan ahlul bait yang terjaga, ahlul bait yang maksum. Ahlul bait inilah yang kita maksudkan bahwa ahlul bait ini akan ada sampai hari kiamat. Banyak yang kemudian sekarang mengaku dirinya sebagai ahlul bait, katakan ya oke, mereka ahlul bait, tapi ahlul bait bukan makna akhos. Kenapa anak katakan bahwa mereka bukan makna akhos? Kenapa? Karena mereka tentunya pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah melakukan sebuah dosa yang artinya mereka bukan manusia-manusia yang suci. Ketika mereka bukan manusia-manusia yang suci, maka tidak layak mereka digandengkan dengan siapa? Dengan Al-Quran. Pertanyaan sekarang, siapa ahlul bait pada masa ini? Sekali lagi, ahlul bait yang wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Harus ada dan nggak boleh tidak ada. Sehingga kita yang meyakini madhab imamiyah, madhab ahlul bait meyakini bahwa yang dimaksudkan satu-satunya orang yang memiliki kriteria sebagai ahlul bait yang akhos, ahlul bait yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah imam kita yang ke-12 yaitu Al-Imamil Mahdi. Dan ini sekali lagi bukti bahwa Imam Mahdi sudah lahir. Kalau seandainya Imam Mahdi tidak lahir, siapa ahlul bait yang saat ini yang disejajarkan dengan Al-Quran? Siapa ahlul bait
saat ini yang digandengkan dengan Al-Quran? Tidak akan ada. Karena apa? Karena orang-orang lain yang kemudian dalam tanda kutip mengaku dirinya sebagai ahlul bait, mereka adalah pendosa, mereka adalah pasti pernah melakukan dosa, dan dia bukan suci, dan dia tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus digandingkan dengan Al-Qur'an sekali lagi adalah manusia-manusia atau ahlul bait yang disucikan, dan tidak ada lain yang disucikan tersebut adalah Al-Imamil Mahdi, karena kita sudah buktikan bahwa Imam Mahdi adalah imam yang hak, dan imam yang hak itu pasti memiliki sifat maksum. Ini beberapa bukti bahwa Imam Mahdi telah dilahirkan. Ada 3 bukti yang tadi sudah kita sebutkan. Pada kesempatan yang akan datang kita akan sebutkan bukti-bukti yang lain yang tentunya dari riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Al-Imamil Mahdi sudah lahir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.